Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa Tribunus yang berbahagia, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya, hidayah dan taufik-Nya, sehingga pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini insyaallah kita dapat melaksanakan salah satu kegiatan tausiah berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang diwajibkan seseorang untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan dengan umat-umat terdahulu, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini judul kita adalah manfaat ibadah puasa. Ibadah puasa atau asyam atau as-shaum diartikan oleh ulama adalah al-imsak. Apa itu al-imsak? Menahan. Jadi puasa diartikan menahan, mampu mengendalikan. Itu arti terlihat daripada ibadah puasa. Kalau kita melihat dari judul yang kita akan bahas dalam tausiah ini adalah manfaat ibadah puasa. Paling tidak ada beberapa hal menjadi manfaat ibadah puasa kita. Pertama adalah puasa mendidik manusia menjadi manusia jujur, tertib. Kenapa saya katakan jujur, tertib? Kan orang berpuasa itu insya Allah tidak akan berani berbuka sebelum masuk waktu berbuka puasa. Dan insya Allah mereka akan tidak berani lagi makan ketika tiba waktu imsak. Imsak waktu hak untuk menahan makan dan minum. Jadi orang yang betul-betul menghayati, mengamalkan hakikat ibadah puasa itu pasti orangnya jujur, bukan pembohong. Karena hati nuraninya mengatakan bahwa ini sudah tidak boleh makan, maka jangan makan. Sudah harus berbuka, maka harus berbuka. Maka disitulah, karena sifat jujur ini sifat yang dimiliki oleh seorang berpuasa, maka Allah memberikan sesuatu nilai ibadah, nilai pahala yang tertinggi. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? As-shaumu li, puasa itu adalah milikku, kata Allah. Wa ana ajzi bi, saya langsung memberikan pahalanya. Ibadah lain tidak seperti itu. Ibadah sholat, ibadah zakat, haji. Tapi kalau puasa, Allah sendiri akan memberikan pahala langsung kepada yang bersangkutan. Karena yang tahu hakikat puasa, kualitas puasa itu adalah Allah yang bersangkutan. Kenapa? Kalau kita melihat sekarang, kita tidak bisa membedakan mana yang berpuasa dan tidak. Kalau melihat karena loyonya, banyak orang bisa mengaktifkan sebagai loyo. Maka itu dikatakan oleh Allah bahwa saya langsung akan memberikan pahala orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua,
Orang berpuasa pasti tertib, taat aturan, disiplin. Karena terbiasa mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Tertib disiplin, maka orang berpuasa itu insya Allah tidak akan berani melakukan sesuatu kemaksiatan, apalagi melanggar aturan. Ada yang sering saya lihat ini sering dipandang enteng orang, dianggap biasa, tapi mungkin itu bisa mengarah kepada perbuatan dosa. Kalau sering kita melihat di perapatan-perapatan, ada namanya lampu merah. Itu lampu merah itu sebagai tanda bahwa orang yang tidak boleh melewati lampu merah sebelum menyala lampu hijau. Ada orang melihat menganggap biasa bahwa seolah itu tidak ada apa-apa, itu mengandung kepada perbuatan dosa. Artinya kita melalui sesuatu bukan hak kita. Berarti mengambil haknya orang itu berdosa. Haknya orang lewat kita pakai, itu namanya mengambil dosa. Kadang-kadang orang tidak sadar. Bahkan ada orang bangga melewati lampu merah begitu bangga, padahal itu dia tidak sadar bahwa itu salah satu perbuatan dosa yang dilakukan. Yang ketiga, orang berpuasa itu memiliki sifat kepedulian, rasa kasih sayang, rasa empati kepada seseorang. Kan dia merasakan bagaimana rasanya kalau kita tidak makan, loyo lesu. Ya. Begitulah makan yang dirasakan orang yang miskin selama tidak pernah makan. Maka ketika merasakan dalam berpuasa ada sifat kasih sayang. Nah, ketika mereka punya kelebihan harta, ada kepedulian kepada seseorang untuk berbagai nikmat. Maka orang punya harta ketika sampai ukuran nisab haul, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Paling tidak berinfak, paling tidak bersedekah. Nah, kalau zakat ada aturan tertentu, karena zakat itu ada aturan tertentu yang bisa kita keluarkan ketika mencapai nisab haul sesuai tuntunan. Tapi kalau infak tidak ada batasnya, sedikit banyak tergantung keikhlasan kita. Apalagi sedekah juga tidak tertentu, tidak terbatas nilainya. Bahkan sedekah itu ada yang tidak berbentuk materi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Kamu senyum kepada saudaramu itu sedekah. Kalau tidak mampu harta secara finansial, cukup dia senyum kepada seseorang, memperlihatkan rasa senang kepada orang. Oleh karena itu, yang berbahagia. Dan terakhir, maka puasa itu manfaat salah satu adalah mampu mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu dari perbuatan yang dilarang oleh agama, baik perkataan maupun tindakan yang bisa menyakiti orang. Itulah manfaat ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sekalian sehingga ibadah puasa bisa membuat kita menjadi manusia yang dekat kepada Allah, mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.